Hai anak muda, percayalah, setiap anak itu bintang. Dan School of Human adalah sekolah yang membuktikan hal itu. Mau tahu karya-karya hebat dari anak-anak School of Human? Saksikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. I'm so glad today. This is the new content in this channel, SOH TV, and we are creating the new concept. Actually, we would like to making difference, but the point is still same. Like we'd like to give inspirations to anybody, and hopefully that you can get our positive value. And this is your host, Uncle Ryan, and you are watching Podcast of Human. Okay. And today, actually, I'm so happy because, this is like a blessing for me. I just got I just got someone, in my opinion, is pretty amazing, right? Jadi beliau ini benar-benar, mungkin bisa dibilang ya, sebagai idolanya emak-emak yang concern di bidang pendidikan, yang bahkan saya sempat dengar ada salah satu mungkin fansnya beliau gitu ya, sampai bilang pokoknya kemanapun bapak mengisi seminar tentang pendidikan saya pasti ikut. Wah, itu luar biasa banget. Dan concernnya memang di bidang pendidikan karena beliau adalah salah satu praktisi pendidikan terbaik di Indonesia. And here we go, the one and only Mr. Munif Khatib. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, beliau ini sepak terjangnya udah luar biasa. Kalau kita lihat mungkin cukup klik Google ya, klik Pak Munif Khatib, kasih kalian tahu deh. Beliau adalah salah satu mungkin the best seller untuk karya buku untuk di bidang pendidikan, yaitu Sekolahnya Manusia. Nah, ini this is my biggest questions, right? I'm a teacher, right? And then I'm still new over here in this school. Saya juga baru banget, mungkin belum lama, mungkin kurang lebih more than a year. And then I still remember for the first time when I arrived here and I met this person, itu kok beliau bisa kepikiran gitu ya, ada orang bapak-bapak ibaratnya gitu, dan idola mama juga, terus mendirikan sekolah yang namanya School of Human gitu. Jadi kepikiran gitu loh. Kan sayang yang basically memang kita ini produk conventional school gitu ya. Terus yang lain itu emang alien atau gimana gitu. Terus ini beliau nggak tahu gimana, taunya mendirikan sekolah yang namanya School of Human. Sebenarnya background story-nya tuh gimana sih? Oh ya, kita sambut dulu, ini Baba ya. Kita biasa manggilnya Baba soalnya. Oke, yuk Baba gimana, Mbak? Iya. Terima kasih ya, Mbak Rian. Sebenarnya remaja pun mengidolakan saya. Oh iya. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Jadi begini, School of Human itu kan sebenarnya saya ngambil dari buku saya yang pertama, Sekolahnya Manusia. Sekolahnya Manusia. Ya, yang bestseller itu ya, Mbak ya? Betul, luar biasa. Itu tahun 2009. Oh my God. Nah, sekolah School of Human didirikan tahun 2015. Wah. Bisa dilihat itu jaraknya berapa tahun ya? 2009, 2015, 6 tahun ya. Iya, kurang lebih 6 tahun. Selama 6 tahun ini saya profesinya adalah konsultan pendidikan dan teachers training. Gitu. Saya hanya punya sekolah TK saja di Sidoarjo. Oke, dan itu running well, sudah jalannya bagus. Nah, pertanyaannya kenapa? Ketika saya dipertemukan sama satu sahabat saya, Pak Ali, oke. Dan beliau bilang begini, Pak Munif, ayo kita bikin sekolah. Gitu. Saya kepingin bersama Pak Munif saja. Saya bilang siap, tapi konsepnya adalah seperti di buku saya. Pak Ali, ya itu yang saya cari memang. Nah, ketika itu kita bahasa Inggris kan, ketemulah dari Sekolahnya Manusia itu School of Human. Nah, dan pertanyaannya Pak Ali sama dengan pertanyaan tadi. Ngomong-ngomong, kenapa sih kok School of Human? Nah, emangnya sekolah yang lain sekolah apa? Iya, betul. Saya jawab, lawan dari School of Human itu sebetulnya adalah sekolah robot. Sekolah robot? Ya. Apa? Anak siswa yang masuk ke sebuah sekolah dengan berbagai macam kondisi dan kecerdasannya
tiba-tiba oleh sekolah dicetak dalam bentuk, pola, dan warna yang sama. Itu sekolah robot. Dan saya melihat Indonesia jujur banyak sekolah seperti itu. Oke. Seperti pencetak mesin batu bata. Karena itu School of Human didasarkan atas pengalaman. Yang pertama pengalaman pribadi saya. Uncle Rian, saya ini SMA-nya pinter. Seriously? Of course lah ya. Kalau nggak percaya lihat rambut saya. Looks like profesor sebenarnya. Ya, Pak. Udah pinter saya. Dapat ranking 3 bayarnya. Kognitif. Ranking 3. Waktu itu SMA kelas 3, belum kelas 12 zaman itu. Iya. Oleh kepala sekolahnya. Di panggung upacara. Hari Senin saya ingat. Dipanggil ranking 1, 2, dan 3. Saya ranking 3. Saya bukannya tidak bisa ranking 1, nggak enak aja sama teman. Ya kan? Kita dikalungin bunga sama kepala sekolahnya. Dan setelah itu kita turun, kita bubar itu masuk ke kelas. Jujur, saya tidak tahu mau masuk jurusan apa. Bingung saya. Padahal posisinya ranking 3 kan ranking 3. Dan yang bingung hampir semua anak di kelas. Untung ketua kelas saya kreatif. Dia bilang kita harus sekolah di Malang. Sidoarjo, Surabaya panas, Malang dingin. Ketemulah Universitas Brawijaya Malang. Zaman itu negeri minded. Ya, betul. Betul ya? Mungkin mostly sampai sekarang juga masih sampai negeri sekarang. Meskipun sudah mulai ada beberapa orang tua yang milenial itu sudah berubah. Kemudian Uncle Rian dilihat itu ada fakultas apa saja, ditulis sama ketua kelasnya di kertas kecil-kecil semua, lalu digulung, dimasukin ke gelas. Ayo kita undi, bayangkan, kita diundi. Akhirnya diundi, saya masuk fakultas hukum, dapat fakultas hukum. Maka saya masuk ke situ dan keterima di fakultas hukum. Bayangkan. Enggak, maksudnya gini loh, Pak. Ini kan ibaratnya kan kalau zaman sekarang gitu ya kan, memilih sebuah fakultas itu kan berdasarkan ya memang saya pengen jadi apa gitu. Nah, tapi kayaknya mungkin di luar sana juga ya, masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Bahwa ternyata fakultas itu tuh sebetulnya ya harusnya sesuai dengan keinginan kita ya. Dan ini ceritanya justru pendiri sekolahnya manusia. Justru awalnya itu milih fakultas hukum gara-gara undian itu. Wow. Dan betul. Ketika saya masuk di sana blank saya. Ya kan? Saya mungkin masuk kuliah hanya 30%. 70%-nya sudah jadi aktivis macam-macam. Seperti itu. Dan akhirnya lulus saya 5 tahun. Tetap lulus ya, Pak ya? Tetap lulus, ada ijazahnya. Sumpah ada ijazahnya. Iya, Pak, percaya saya. Kemudian teman-teman ngajak buat biro konsultan, biro bantuan hukum. Saya ingat namanya Judicial Law Firm. Nah, itu teman-teman semua tahu akibatnya. Ini rangkaian awal ini. Saya akan simpulkan. Boleh. Setahun itu 13 perkara saya handle. Teman-teman lain lebih banyak. Saya 13 perkara, satu pun nggak ada yang menang. Bayangkan, kalah semua. Artinya profesi saya sebagai seorang lawyer sama sekali tidak profesional. Dan saya tahu diri. Saya resign. Ketika saya ke Jakarta, ada satu kampus swasta kekurangan dosen. Munif, help me. Ngajar aja sementara, pokoknya kelas tidak kosong. Saya ngajar, waktu itu ilmu politik. Saya ngajar, kok hati kecil bilang, you are a teacher, not a lawyer. Justru karena proses yang nggak sengaja tadi ya, Pak? Betul. Kok enggak dari dulu tahu saya ini punya bakat guru? Coba dari SMA. Saya punya bakat guru, pasti saya masuk FKIP. Berarti saya mendirikan School of Human ini, alasan pertama adalah betapa banyak anak yang cerdas seperti saya, tapi jujur tidak menemukan passionnya dalam pendidikan. Ternyata Uncle Rian, ini sekarang 2020 ya. 2019 kemarin Tempo ngadain riset. 87 mahasiswa baru merasa salah pilih jurusan. 87%. Wow. Karena
itu gara-gara saya melihat anak yang cerdas tapi tidak menemukan passionnya dalam sekolah. Maka saya doa sama Allah, kalau saya dikasih kesempatan mendirikan sekolah, pasti sekolah ini menjadi fasilitator pengembangan bakat dan minat. Oke, guys, jadi kita finally kita tahu ya, misalnya background kenapa Baba mendirikan sekolah yang dalam tanda kutip mungkin agak berbeda gitu ya, Mbak, dengan sekolah pada umumnya. Ternyata memang ini based on personal experience gitu ya, gitu. Jadi banyak sekolah di Indonesia yang ternyata tidak memfasilitasi perkembangan seseorang sampai dia menemukan passionnya. Jadi harapan terbesar Baba sebenarnya bikin sekolah ini karena saya mau jadi sekolah ini ada jadi wadah bagi anak atau murid atau siswa itu untuk bisa mengembangkan atau menemukan passionnya. Itu poinnya di situ, Pak. Itu poinnya. Oh my god. Pengalaman yang kedua. Saya punya anak Bella. Ya, Salsabila namanya Bella. Kebetulan sama Allah ditakdirkan berkebutuhan khusus. Ya, waktu itu disleksia. Gara-gara lingkungan nambah lagi. Diskalkulia. Disleksia itu susah membaca, susah berbicara. Disleksia itu susah menghitung dan lain-lain. Apa yang terjadi? Susahnya saya menyekolahkan anak saya waktu itu. Di TK susah. Di TK itu ditolak, bayangkan. Padahal TK itu kan singkatannya Taman Kanak-kanak. Taman itu hak semua orang untuk menikmati semua anak. Iya, betul. Di SD juga begitu susahnya. Masuk kelas 1 SD tidak naik. Saya naik-naikkan sendiri dengan pindah sekolah. Kelas 2 tidak naik, pindah lagi, saya naik-naikkan sendiri. Artinya, betapa ada ketidakadilan dalam pendidikan Indonesia saat itu untuk anak berkebutuhan khusus. Sangat kecil kesempatannya untuk sekolah. Hati saya berontak pada saat itu, Saya doa lagi sama Allah Ta'ala, kalau saya ditakdirkan punya sekolah, maka sekolah ini harus inklusif, harus universal. Setiap anak berhak untuk sekolah, untuk belajar bagaimanapun kondisinya. Saya bermimpi kalau saya punya sekolah yang lain pakai tes masuk dengan tes-tes yang susah sekali. Saya juga pakai tes. Apa tuh, Pak? Tesnya adalah tes denyut nadi. Ada nadinya apa enggak? Kalau ada nadinya masuk. Alhamdulillah, School of Human sebagai sekolah inklusi sekarang lahir sudah umurnya 5 tahun. Alhamdulillah. Wow. Nah, itu alasannya, 2 pengalaman. Tepuk tangan dulu dong semua yang ada di studio dong. Wah, merinding saya. Oh my god. Jadi sebetulnya ini balik lagi ya, Mbak, ini ada reason yang menurut saya ini deep banget ya, dalam sekali gitu ya, karena balik lagi based on personal experience, justru menyentuh anak Baba yang memiliki kebutuhan, dan Baba sebetulnya ingin melakukan pendidikan dengan approach yang berbeda supaya anak yang berkebutuhan khusus juga bisa bersaing sama anak lainnya. Poinnya di sana, Bu ya. Oke, mungkin berarti itu kalau bisa dibilang itulah kenapa mungkin School of Human itu tipikal sekolahnya adalah inklusi gitu ya. Kenapa harus tadi reason pertamanya kali ya, mungkin bahwa Baba ingin ngasih anak pendidikan atau wadah bagi semua anak tuh untuk bersaing di tempat yang sama gitu. Tapi kita tahu membuat sekolah yang tipikal inklusi nggak gampang atau nggak mudah gitu. Apa yang membuat SOH ini sebetulnya mungkin berbeda gitu dengan sekolah lainnya gitu, Pak? Dengan sekolah pada umumnya gitu. Apa yang mau ditawarkan dari School of Human ini sebenarnya? Jadi yang ingin ditawarkan atau hal-hal yang berbeda di School of Human ini adalah yang pertama, paradigma. Di School of Human punya paradigma. Semua anak bintang. Semua anak berhak untuk sekolah. Karena itu kita mendaftarkan sekolah ini menjadi sekolah inklusi. Itu sekolah inklusi ini sekolah yang sekarang di luar negeri luar biasa, sekolah dengan makom tertinggi. Itu sekolah inklusi seperti itu. Nah, kita mengambil itu yang seperti itu. Nah, yang kedua adalah
yang ditawarkan dari School of Human adalah kurikulum. Berbeda kurikulum. Ini yang menarik. Nah, seperti tadi saya katakan, karena sekolah School of Human menghindari dan jangan sampai menjadi mesin pencetak batu bata. Maka sekolah ini punya dua peran dalam mendesain kurikulumnya. School of Human harus jadi fasilitator. Dan School of Human harus menjadi katalisator, pemantik. Ya. Kalau fasilitator memfasilitasi. Nah, karena itu jenjang SMP yang kita tawarkan dan ini pembeda dari yang lain adalah kita menggunakan pendekatan project based learning. Iya. Jadi anak-anak di sini selalu membuat project based learning tadi. Mapel itu terintegrasi di project itu, mata pelajaran itu. Dan untuk jenjang SMA kita menggunakan pendekatan passion based learning. Wah, keren sekali ini. Wah, oke. Kan? Dua PBL ini. Jadi kalau di SMP itu ada project based learning dan SMA itu ada passion based learning. Itu yang kita tawarkan. Mungkin kalau kita bicara ini bisa panjang lebar. Tapi itu yang kita tawarkan. Sebelum masuk lebih lanjut nih, Mbak, mungkin Mbak bisa ngejelasin nggak, maksudnya secara aktual gitu, yang ditawarkan secara detail dari project based learning sama passion based learning, mungkin dari backgroundnya sampai purpose-nya sampai tujuannya. Sebenarnya dua kurikulum yang mungkin berbeda. Ini sangat berbeda sama sekolah-sekolah lainnya. Ya kalau kita kebanyakan ya, balik lagi ya, karena saya ini sebelumnya ngajar di sekolah konvensional yang ya mostly ya tipikalnya tuh ya tadi agak kaku dan lain-lain, tapi ini ada project based learning. Ini sebetulnya apa sih sebenarnya Pak itu, Pak? Sebelum menjawab, boleh saya minum dulu? Silakan Bapak. Ya Allah belum nawarin. Jadi di SMP rata-rata kebanyakan sekolah anak menerima daftar pelajaran. Iya betul. Dan daftar pelajaran Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu itu kalau kita lihat mapel semua. Ya, matematika pagi biasanya. Lalu ganti bahasa Indonesia, lalu IPA, lalu IPS, terus seperti itu. Meskipun di SMP itu pakai kurikulum 2013 yang katanya tematik, tapi sebenarnya itu fragmented, terpisah-pisah. Kalau kita lihat gitu. Nggak integrated ya, Mbak? Ya, masih belum integrated. Nah, kalau di School of Human beda project based learning itu apa? Kalau project based learning itu pertama diawali dari problem. Jadi teman-teman guru dalam mengumpulkan problem bersama anak-anak mungkin itu ketemu listing problem. Dari problem apa? Problemnya itu up to date biasanya. Diangkat menjadi sebuah tema. Dari tema diangkat lagi menjadi project. Pasti kalau project ini jadi menyelesaikan problem tadi. Ngerti saya. Ngerti. Setelah ketemu project, didefinisikan project ini apa, deskripsinya, baru didekati dengan mapel-mapel yang ada dari Dignas. Tidak semua mapel akan tidak apa-apa gitu, insya Allah tetap masuk surga. Tapi didekati dengan mapel-mapel dari Dignas. Ketemulah satu proyek, ketemulah alokasi waktunya. Jadi anak buat proyek A. Nanti ada lagi masalah B, diangkat menjadi sebuah tema lagi, diangkat menjadi proyek apa lagi. Ketemulah proyek B, lengkap deskripsinya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Setelah itu didekati dengan mapel-mapel dari kadi-kadi yang lain. Seperti itu namanya project based learning secara sederhana. Luar biasa. Jadi sebetulnya gini sih poinnya. Kalau saya tadi dapat insight dari Bapak, berarti sebenarnya anak sendiri bisa dalam tanda kutip tuh menawarkan ini, yuk kita membahas sesuatu yang kita lagi ada masalah dengan kehidupan terdekat kita gitu. Yuk kita ngebahas ini jadi sebuah pelajaran, kita selesaiin sama-sama. Kontekstual. Pak. Sekolah itu ngajarin anak nyelesain masalah, bukan ngajarin anak buat masalah. Wah, luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangan dong yang ada di studio ini. Wah, mind blowing beneran Mbak. Ini keren banget sih. Jadi dan itu di SMP ya, Mbak.
dia tahu cara menyelesaikan masalah, lalu masuk ke SMA dengan tipikal PBL yang kedua yaitu passion based learning. Akhirnya itu jadi mungkin yang tadi sekarang saya udah siap, udah belajar tentang how to solve the problem. Sekarang gimana caranya saya menemukan passion saya atau bakat saya di SMA. Mungkin poinnya kayak gitu, Mbak. Ya, seperti itu. SMA itu beda dengan SMP. Oh ya. Setiap anak lulus SMP pasti kemana? Ke SMA. Iya, betul. Tapi kalau SMA itu persis seperti anak dimasukkan ke hutan, lalu di tengah hutan banyak palang arah, mereka harus memilih. SMP tidak terjadi seperti itu, tapi SMA itu terjadi. Nah, maksud saya setelah SMA, anak harus ketemu profesinya apa. Hanya 3 tahun di SMA. Karena itu lulus SMA harus tahu jati dirinya, aku ini mau jadi apa. Itu. Nah, karena itu kita memilih kata-kata passion. Passion ini adalah gabungan antara bakat sama minat. Itu. Sehingga ciri-ciri passion ini anak kadang-kadang rela berkorban demi waktunya. Kalau itu anak buahnya Kak Dika buat videografi, sampai malam-malam dia berkorban waktunya. Film harus jadi, ya kan? Deadline dikejar deadline itulah passion. Nah, jadi passion based learning atau PBL yang kedua di SMA ini sebenarnya adalah anak dikasih kesempatan memilih mana mata pelajarannya, memilih sendiri gitu, Pak. Sekolah memberikan koridor-koridor pemilihannya bagaimana. Itu jadi tidak semua mapel diambil sama anak. Nah, siapa yang merasa dulu belajar SMA banyaknya mata pelajaran, tapi setelah kuliah ini buat apa? Saya, aduh. Oke, that's the point. Wah, it's amazing. Jadi berarti ini nih School of Human memang sebetulnya memberikan wadah bagi setiap anak ketika mereka mencoba untuk menemukan passion atau yang tadi balik lagi pencarian. Nah, kadang-kadang itu yang saya alami sebenarnya sih, Mbak, waktu saya muda gitu, when I was in senior high school, saya tuh tahu kalau saya tuh mau jadi jurnalis olahraga. Saya suka banget ngobrol, saya suka banget. Cuman saya nggak tahu, nggak ada yang ngarahin gitu, karena saya ikut belajar walaupun saya ambil jurusan IPS gitu. Ya udah ikut belajar, ngerjain ekonomi, akuntansi dan lain-lain, sosiologi. Cuman belajar aja, cuman nggak ada yang nih kalau kamu mau jadi seorang jurnalis kamu harus ngapain bla bla bla. Tapi di School of Human kita mencoba membuka itu memberikan itu kepada semua siswa ya, Mbak. Betul. Wow. Berarti ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak, di otak saya nih. Tentu nih yang jadi gurunya mesti luar biasa dong, Mbak. Nggak mungkin ini ya. Maksudnya luar biasa pasti challenge-nya karena setiap anak punya keinginan berbeda-beda. Nggak mungkin sama ya, mungkin ada 1-2 yang sama, tapi mostly everybody has their own uniqueness gitu. Has their own diferensialnya beda, masing-masing beda. Nah, terus gimana cara Baba nih ibaratnya sebagai as a director, as a conceptor mengimplement gitu konsep Baba terus ke para guru untuk memberikan tipikal pembelajaran atau proyek yang berbeda tadi dari sekolah lainnya. How do you train your teachers gitu? Gimana cara Baba? Jadi sebenarnya syarat guru yang mengajar di School of Human adalah dia harus mau menjadi agent of change. That's the first one. Ya, itu syaratnya. Wow. Kalau misal guru itu tidak mau, pasti di awal pertemuan itu sudah tertolak. Nah, yang kedua, guru bagus, guru keren, berawal dari bagaimana sistem seleksi yang keren. Nah, itu jadi di School of Human dapat itu seleksinya keren sekali. Nah, setelah selesai, baru kita lakukan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan itu awalnya adalah sekali lagi paradigma. Pelatihan paradigma ini harus kuat seperti itu. Nah, setelah pelatihan paradigma, baru pelatihan kompetensinya apa. Dan ini luar biasa, Uncle Rian. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu sampai 4 kali pelatihan. Saya merasakan itu. Kan luar biasa terus pelatihan-pelatihan. Mungkin kalau kita listing itu volume atau kuantitas pelatihan itu paling banyak di sekolah ini mungkin. Karena karena saya sendiri yang turun kadang-kadang malam itu
dapat masalah. Lalu solusinya ini harus dengan pelatihan. Sudah, itu kita cepat ngobrol sama kepala sekolah, langsung ada jam pelatihan. Apalagi pada saat pandemi seperti ini kan. Jadi kita pakai webinar ya kan. Gurunya di mana saja, tapi seperti itu. Karena bagi saya sekolah yang bagus adalah yang punya guru profesional. Sekolah yang bagus adalah yang punya guru profesional. Dan kita tidak mungkin melihat guru profesional itu dengan cepat. Tidak mungkin kita bisa mampu dapat itu. Guru bukan manusia suci yang minum air kering terus pinter, tidak gitu. Air sakti itu tidak, tapi harus dengan proses pelatihan. Nah, karena itu saya menjaga ini. Bahkan ada level-levelnya, apalagi sekarang ini nanti kita buat sertifikasi lah. Istilahnya supaya keren-keren sedikit lah, sertifikasi guru yang sudah materi-materi ini tuntas, berarti dia harus bisa melanjutkan ke yang kedua, nanti tuntas yang ketiga, dan supaya kita tahu mana problem guru itu di materi mana. Jadi kekuatan pelatihan itu. Dan kalau tidak dipayungi, Uncle Rian, guru-guru ini, teman-teman ini nggak kuat. Kita harus pakai payung supaya adem. Kalau kena hujan tidak basah, kalau kena panas, kalau ada kemarau atau matahari tidak kepanasan. Apa payungnya? Family system. Family system. Iya, kita semua harus saling bantu, ya kan? Kayak benar-benar sebuah keluarga. Ya kayak panggilan-panggilan uncle, bapak. Ini salah satu poin-poin lah dari family system. Tapi boleh ini kan? Mungkin sharing sedikit sih, Pak ya. This is what I feel sebetulnya, Pak. Jadi saya karena mungkin dulu pokoknya saya ketika saya ada di sini, terus saya ketemu orang-orangnya, saya ngerasa kok mereka tulus-tulus banget gitu. As my coworker, my teammates gitu, benar-benar kok baik-baik banget gitu. Mereka support. Saya kan baru. Itu perbedaan antara ngajar di sekolah konvensional yang lama dengan tipikal sekolah berkarakter sepertinya agak beda gitu. Tapi di sini orang-orang di sini benar-benar support saya. Bahkan kita pernah ngerjain project sampai malam, sampai nginep-nginep gitu. Tapi mereka mau bantu gitu. Padahal kan mereka mau pulang aja gitu, hak mereka gitu. Tapi saya benar-benar dapat ngerasain bahwa family system itu tuh berasa banget gitu ya. Jadi nyampe di hati, happiness yang saya ngerasa bahwa wah gila, I feel so happy to be here. Bahagia banget sih. Itu tuh wah. Nah, betul. Menjadi agent of change itu berat. Iya kan? Kalau benar-benar tidak ada sense of belonging dari semua guru, susah. Nah itu Uncle Rian melihat kan, merasakan itu. Iya betul, Pak. Ngerasain banget sampai saya ngerasa bahwa mungkin di sini ada beberapa guru yang lumayan dekat sama saya, kayak Kak Ruby, ada Kak Dika, ada Kak Alif, Kak Edi gitu, yang benar-benar mereka tuh support saya. Kalau sekarang saya punya teammate juga, ada Kak Asis gitu, yang kita discuss a lot how to improve gimana ourselves to be better, gimana coba ngasih yang positif buat sekolah, dan itu kita lakuin gitu karena kita ngerasa I love this school so much gitu. Dan itu tadi akhirnya balik lagi ya, karena ada kepala sekolah juga yang ngomong jadi ya, terus juga ada Encang juga yang benar-benar support juga kalau ada masalah. Tapi itu dia, saya ngerasain bahwa this is like apa ya, second home betul. This is like my second family tuh. Mbak, mungkin kita agak ada another discussions yang mau saya tanyain. Saya masih kembali ya, waktu when I for the first time I came here, saya ngelihat bahwa anak itu atau siswa di sini itu harus melakukan tes yang namanya MIR atau MIR yang bisa kita sebut gitu, yaitu Multiple Intelligence Research. Sebenarnya itu tuh apa sih, Mbak? Tes itu untuk apa dan tujuannya tuh maybe you can explain about it. Iya. Jadi tadi School of Human, tes masuknya itu kan tes denyut nadi. Oh iya, tadi yang pertama kita kan. Kalau ada nadinya masuk keterima. Setelah keterima, anak dilakukan Multiple Intelligence Research. Sebenarnya begini gampangnya. Ada satu anak keterima ini di School of Human. Pertanyaan besarnya, secara psikologis. Ya, psikologis itu macam-macam ya, termasuk kecerdasannya. Kita kenal anak itu enggak? Belum. Secara fisik saja. Oh, kamu tinggi ya. Oh, keren rambutnya, ya kan? Wih, kulitnya hitam manis dan lain-lain. Sudah secara fisik aja, ya kan? Itu. Padahal proses pembelajaran ini
itu melibatkan sisi psikologis, terutama kecerdasan. Sepakat kan? Iya, sepakat. Iya. Naif sekolah yang ketika menerima siswanya itu nggak punya database. Sosok si A ini bagaimana? Iya, betul. Nah, multiple intelligence research itu adalah alat riset kecerdasan yang melihat dominasi kecerdasan multiple intelligences seorang anak. Teori multiple intelligences ini ditemukan oleh Profesor Howard Gardner dari Harvard University. Ya, I know him. Sedangkan alat risetnya yang bernama multiple intelligence research, alhamdulillah saya yang mengembangkan. In Indonesia? Di Indonesia. Okay. Jadi sudah ada hak ciptanya. Iya, hak ciptanya 2009 itu. Saya belajar Gardner itu 9899, lalu membuat alat riset MIR dengan panduan beliau itu 2000 sampai 2002. Dari 2002 sampai 2009 itu kita praktek ke lapangan semua. Barulah 2009 hak cipta itu muncul. Cukup panjang itu dengan nama multiple intelligence. So you discuss directly with Howard Gardner? Jadi kita belajarnya tidak bertemu langsung waktu itu. Kita pakai distant learning. Dan Howard Gardner sangat ekspresif sekali ketika hasil multiple intelligence research itu saya bukukan menjadi buku semua anak bintang. Ada satu teman yang ketemu sama beliau dan saya diundang ke Harvard University di Boston. Ini sekitar 2 tahun yang lalu. Maka kita sudah siap-siap mau berangkat. Tidak ditakdir, saya sakit 2 bulan ke rumah sakit. Sesuai dengan waktu yang oleh Gardner dulu namanya ini ya musibah. Tapi it's okay lah. Nah, MIR ini kalau dilakukan pada seorang anak, apalagi di sekolah, deskripsi hasilnya itu keren sekali. Yang pertama, kita bisa tahu dominasi kecerdasan anak kita dari 8 kecerdasan itu. Nah, menurut multiple intelligences anak kita tuh punya 8 kecerdasan, tapi ada yang dominan, ada yang tidak. Linguistic intelligence, kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika dan kecerdasan spasial visual, ruang dan gambar. Lalu ada lagi kecerdasan gerak, kinestetik, musikal. Ada lagi interpersonal, ada intrapersonal, dan ada kecerdasan naturalis. Nah, kalau anak di MIR kelihatan grafiknya mana yang dominan, mana yang tidak. Nah, ketika guru melihat itu, ketika orang tua melihat itu, anaknya sendiri melihat itu, dia tahu, aku pintu masuknya dari sini. Gurunya bilang gitu, pintu masuk ke anak ini dari yang dominan. Nah, muncullah deskripsi berikutnya, gaya belajar anak, learning style. Kalau guru sudah tahu learning style anak, maka guru gampang memilih metode mengajar kepada anak itu. Lalu orang tua juga diberikan sebuah tantangan, namanya jenis-jenis kegiatan kreatif yang disarankan. Luar biasa, di buku deskripsi itu ada ide-ide. Jadi orang tua sama anak di rumah ndak ngomel terus. Tapi make project di situ ada ide-idenya gitu. Dan juga jenis permainan-permainan yang disarankan. Keren sekali. Seperti itu. Jadi ini basically kalau saya coba tangkap ya sebetulnya yang tadi Bapak bilang, sebenarnya gini loh, kalau dengan tes MIR ini guru jadi lebih mudah sebenarnya milih strategi sama metode, sehingga anak tuh lebih nyaman dengan tipikal belajar seperti apa. Betul. Kurang lebih seperti itu, Mbak ya. Seperti itu. Mbak, ini jujur aja sih, Mbak ya. Biasanya saya di sekolah waktu saya sekolah gitu ya, ya bukan gurunya yang bukan gurunya yang nyari metode apa yang bagus ya, tapi kitanya harus ngikutin metode gurunya gitu. Mostly kayak gitu sekolah-sekolah konvensional gitu. Tapi ini justru terbalik gitu ya. Jadi kita menemukan, jadi guru gara-gara berdasarkan hasil MIR, jadi tahu bahwa si anak ini boleh melakukan metode yang sedikit berbeda sesuai dengan kecerdasan yang dia punya. Metode itu kan biasanya ditulis di RPP ya. Iya betul. Iya. Yang salah adalah begini. Malam-malam guru buat RPP. Iya betul. Malam-malam ini sambil ngopi gitu. Aku besok ngajar di kelas ini pakai metode ini ya. Nah, sudah. Itu salah. Mestinya gurunya sambil ngopi mikir. Itu.
kira-kira di kelas ini persamaan gaya belajar anaknya apa ya? Ternyata anaknya dari 25 anak itu punya persamaan gaya belajar itu seperti ini. Kalau gitu metode yang akan aku tulis di RPP cocok dengan itu. Bukan gurunya yang buat langsung tanpa memperhatikan kondisi anak di kelas gitu. Nah, itu dulu saya kayak gitu Pak, ya ampun. Ya oke, jadi ya ampun. Iya bener itu exactly. Jadi ya ini harus kayak gini mungkin sesuai dengan subjeknya, harus kayak gini metode belajar aja dan lain-lain gitu. Nah, berarti ini ada another challenge sih sebenarnya Mbak kalau saya lihat gitu ya. Pasti kan nggak mudah ya Mbak ya untuk nge-create sekolah dengan tipikal karakter kayak gini, dengan kesulitan dan challenge-nya tadi. So, Baba gimana caranya menjaga kualitas tadi gitu? Atau menjaga standar atau menjaga segala sesuatunya itu berjalan dengan baik gitu? Dengan cara seperti apa sebetulnya Mbak? Ya, betul-betul. Jadi saya punya pengalaman ini mengkonsultani sebuah sekolah. Udah semua ya, metode ini semua rapi. Hanya setahun anggarannya. Ya, tahun berikutnya sudah ibarat rel itu keluar dari rel. Ya, padahal kita sudah susun relnya. Ketika saya teliti, ada problemnya adalah tidak ada quality assurance di situ. Quality assurance apa? Jaminan mutu. Jaminan mutu. Nah, ternyata sekolah itu butuh quality assurance, jaminan mutu. Sangat butuh. Pabrik tusuk gigi saja itu ada quality assurance. Apalagi ini pabriknya manusia. Ya kan? Ini anak-anak gitu, generasi bangsa. Seperti itu. Coba kita cek saja. Katakanlah di sekolah sekitar kita aja. 25 sekolah kita datengin, kita tanya ada quality assurance-nya enggak? Susah jawabnya. Kadang-kadang ada yang bilang, apa itu quality assurance? Ada jaminan mutunya enggak? Masih bingung kadang-kadang. Padahal di situ ada visi, ada misi sekolah. Saya pernah datengin sekolah. Saya tanya resepsinya, maaf, saya kepingin tahu visi sekolah ini apa? Panjang Pak, visinya Pak. Padahal di belakangnya itu ada visi. Ada, boleh saya bantu bacakan? Saya bacakan Pak. Sebenarnya pertanyaannya itu mestinya begini. Bagus ya visinya ya, keren ya misinya. Karena tidak akan ada sekolah buat visi dan misi yang membuat siswanya masuk neraka jahanam. Pasti bagus-bagus. Pertanyaannya itu bukan bagusnya ya visinya ya, bukan itu. Pertanyaannya adalah apa jaminannya? Visi dan misi itu anak saya dapat yang sekolah di sini. Apa jaminannya? Kalau di School of Human di garda terdepan kita. Pasti bisa jawab. Kita punya Total Quality Management in Academy, TQM. Nah, TQM adalah salah satu quality assurance yang punya karakteristik keren, cocok untuk sekolah. Ada quality assurance yang lain yang tidak cocok untuk sekolah. Kenapa? Satu, bayarnya mahal, ratusan juta, 1 tahun. Dan yang kedua, semua metode, semua pola harus dicocokkan dengan quality assurance itu. Sekolah harus mencocokkan seperti itu. Beda dengan Total Quality Management, mendesain sendiri sekolah itu, sehingga visi sekolah, misi sekolah, budaya sekolah itu bisa masuk ke situ. Kayak kita selalu panggil nama-nama guru dengan panggilan keluarga, itu bisa kita masukkan di Total Quality Management. So it's a part of total. Seperti itu. Nah, jadi karena di Total Quality Management itu yang dibutuhkan adalah setiap struktur itu harus punya mutu, dan struktur satu dengan yang lain harus melakukan kolaborasi luar biasa sehingga relnya itu jelas. Mudah-mudahan tidak ada yang melenceng lagi dari relnya lah, seperti itu. Nah, itulah quality assurance di School of Human, Total Quality Management in Academy. Dan ini memang kalau kita ke Jepang, sekolah-sekolah di seluruh Jepang sudah menggunakan ini. Itu. Nah, di School of Human, alhamdulillah kita sudah menerapkan ini. Tepuk tangan dulu dong. Oh, ini loh studio.
Wow, amazing. Jadi just got a point nih. Berarti memang School of Human ini basically memang agak berbeda. Ini sekolah berkarakter yang sebetulnya tadi poinnya adalah bisa menjadi wadah, bisa menjadi fasilitator dan juga eskalator yaitu untuk katalisator untuk menjadi pemantik menemukan bakat siswa dan juga menjadi wadah supaya mereka bisa gimana caranya supaya saya tahu nih passion saya itu apa sebetulnya ada di sana ya. Jadi buat pesan nih buat dari Baba nih sebetulnya untuk anak muda di luar sana khususnya anak SMP yang mau ke SMA gitu ya atau dari SD mau ke SMP kira-kira apa yang mau Baba sampaikan supaya mereka yakin bahwa this school is very good for them gitu. Jadi ini benar-benar sekolah yang bagus buat mereka. So Bapak mungkin bisa kasih sesuatu. Anak-anak remaja ini SMP SMA. Kalian adalah masuk dalam masa emas dalam perjalanan sepanjang kehidupan kalian dan sekolah ini memfasilitasi kalian mau jadi apa. Bayangkan emas, gold, kalian bisa menjadi cincin, kalian bisa menjadi mahkota, kalian bisa menjadi kalung, bahkan kalian bisa menjadi apa dengan kualitas gold. School of Human memfasilitasi itu. Remaja adalah masa keemasan pada diri seorang manusia. Kalian pasti jadi bintang. Itu anggap keren sekali. Masa remaja adalah masa keemasan seseorang. So you have to find your passion and then you can be the best in the future. Okay? This is the first episode of Podcast of Human. Once again, I would like to say thank you so much for Baba Munif. And guys, once again, can you give applause to our first guest? Wow, it's a very mind-blowing. Okay, once again, thank you so much, guys, and see you next episode. Bye. Wow.